Pengambilan data metode deret waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 metode deret waktu dengan anggotanya saya sendiri, Barakanita Bilkis, Saya Kuzeni Kirana, saya Miftahul Hasanah, saya Novi, saya Cornelia Dorothea. Jadi di pantai Batu Burung ini kami mau mengukur kedalaman air ya, dalam satuan sentimeter. Nah, kami akan melakukan 2 kali pengukuran. Untuk pengukuran pertama ini akan kami lakukan setelah isoma jam sekitar jam 1. Nanti setelah melakukan pengukuran sampai kurang lebih 45 meter, kami akan melakukan pengukuran kedua dengan selang 1 jam. Ukur jarak titik awal dari bibir pantai ke titik berikutnya. Sejauh 1 meter. Setelah itu, tancapkan paralon, lalu ukur ke dalam air laut. Dengan mengukur dari dasar laut hingga dasar air. Tentukan titik koordinatnya. Jangan lupa dicatat, ya hehe. Lakukan langkah-langkah tadi hingga sejauh 45 meter. Ini kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami di mata kuliah metode deret waktu, yaitu peramalan kedalaman air di pantai Batu Burung Singkawang menggunakan metode ARINA. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok 3. Yang pertama itu ada Novi, saya sendiri dengan NIM 41. Yang kedua ada Filzani Kirana dengan NIM 45. Yang ketiga ada Barakanita Bilkis dengan NIM 49. Kemudian ada Cornelia Dorothea dengan NIM 59. Dan yang terakhir ada Miftahul Hasanah dengan NIM 43. Nah, yang pertama-tama itu pendahuluan. Di sini kami melakukan penelitian di pantai Batu Burung Singkawang, yang dimana penelitian ini kami mengukur kedalaman air dari bibir pantai hingga sejauh 45 meter dari bibir pantai. Di sini kami mengukur kedalamannya di setiap 1 meter hingga sejauh 45 meter. Nah, di penelitian ini kami menggunakan metode ARINA, yang dimana metode ini sering digunakan dalam analisis data deret waktu untuk membuat prediksi, tetapi hanya dapat diterapkan pada data yang bersifat stasioner. Nah, jika belum stasioner, perlu dilakukannya proses diferensi hingga membuatnya stasioner. Nah, untuk proses diferensi ini maksimal dilakukan 2 kali. Untuk prediksi ini menggunakan metode ARINA untuk memprediksi kedalaman air di pantai Batu Burung Singkawang, yaitu dilakukannya hasil prediksi dengan membandingkannya dengan data aktual untuk mengukur akurasi model. Di sini kami menghitungnya dengan membuat 2 studi kasus, yang dimana studi kasus pertama itu untuk pengukuran yang pertama dan studi kasus kedua itu untuk pengukuran yang kedua. Untuk rumusan masalahnya itu sendiri yaitu membandingkan data peramalan kedalaman air di pantai Batu Burung Singkawang serta penerapan metode ARINA untuk prediksi tersebut. Sedangkan tujuannya itu membandingkan kedalaman air di pantai Batu Burung Singkawang dan meramalkan kedalaman air hingga 5 periode yang akan mendatang menggunakan metode ARINA. Pada tabel pengukuran 1 dapat dilihat pada slide disajikan data pengukuran air yang pertama, yang dimana data ini diambil pada pukul 11:30 waktu Indonesia Barat dengan koordinat latitudenya itu 0,865233 dan koordinat longitudenya itu 108,90391. Mulai dari periode T sama dengan 0 yang berada di bibir pantai, selanjutnya T sama dengan 1 yakni 1 meter dari bibir pantai hingga T sama dengan 45 meter yakni 45 meter dari bibir pantai. Data yang diperoleh yakni sebanyak 45 data kedalaman dengan satuan cm, dengan data periode 1 sampai ke 40 sebagai data training dan data 41 sampai data ke 45 itu sebagai data testingnya. Dapat dilihat pula grafik dari data pengukuran 1 terlihat bahwa kedalaman air menunjukkan adanya peningkatan pada pengukuran periode ke-1 sampai periode ke-10 meter. Pada pengukuran periode ke-11 sampai ke-39 meter mengalami kestabilan dengan puncak di periode ke-40.
meter dan sedikit mengalami penurunan menjelang akhir pengukuran. Fluktuasi kecil dapat disebabkan oleh variabel-variabel lingkungan atau perubahan gelombang yang mempengaruhi kedalaman air. Sebelumnya, kami menggunakan software RStudio untuk mengolah data hasil pengukuran satu ini. Setelah melakukan pengolahan data, diperoleh hasil dari statistik deskriptifnya, yakni nilai rata-rata pada pengukuran kedalaman air kasus 1 bernilai 46,20 dengan nilai standar deviasinya itu sebesar 10,87 yang menunjukkan seberapa besar tersebar data dari rata-ratanya. Semakin besar standar deviasi, semakin bervariasi pula data kedalaman air di sekitar rata-rata. Dan variansinya itu sebesar 118,31. Kami juga menggunakan RStudio untuk uji stasionaritas, varians, dan rataan, uji diagnostik, estimasi parameter, sampai ke hasil prediksinya. Untuk uji stasionaritas dalam varians, dilakukan uji box-scope terhadap data awal. Dari grafik di slide itu terdapat grafik A yang menunjukkan nilai lambda yang mendekati 2, yang ditunjukkan oleh garis putus-putus vertikal. Hal ini menunjukkan bahwa data awal masih memiliki masalah, sehingga diperlukan transformasi data agar lebih mendekati distribusi normal dan memenuhi asumsi-asumsi model regresi yang lebih kuat. Setelah dilakukan transformasi data, diperolehlah grafik B, yang menunjukkan perubahan log likelihood-nya itu setelah transformasi diterapkan menggunakan nilai lambda optimal. Dengan interval kepercayaannya itu 95% yang lebih sempit, menunjukkan